Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas Semarang akan membahas bagaimana kerusakan lingkungan dapat berhubungan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di mana Indonesia saat ini dikenal sebagai negara yang kaya akan hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Namun, di balik keindahan tersebut terdapat suatu ancaman bisa rusak keseimbangan lingkungan alam yang disebut deforestasi. Sebelum memulai pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Mungkin dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nukustiawan dengan NIM 0035. Nama saya Anissa Ananda Kosik dengan NIM 0015. Nama saya Anissa Maulida Rama dengan NIM 0053. Nama saya Edwin dengan NIM 08. Dan saya Adinata Bayu Rama dari NIM 0052. Pembangunan food estate di Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain, proyek ini menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat Papua yang tinggal di kawasan tersebut. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya, rusa tidak ada lagi. Deforestasi besar-besaran akibat pembukaan lahan pertanian menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, pencemaran tanah dan air karena pestisida dan pupuk, serta berkurangnya ruang hidup di masyarakat adat. Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai kurang melibatkan masyarakat lokal, padahal merekalah yang paling terdampak langsung. Berdasarkan latar belakang tadi, makalah kami memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap kerusakan lingkungan akibat deforestasi di Merauke. Yang kedua, apa dampak sosial dan ekologis dari proyek food estate bagi masyarakat adat Papua? Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan? Adapun tujuan kami menyusun makalah ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, menguraikan dampak deforestasi terhadap masyarakat adat, serta memberikan rekomendasi agar pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial. Sejak food estate berjalan, Merauke menghadapi perubahan yang drastis. Hutan ditebang dalam skala besar, habitat satwa endemik terganggu, dan risiko banjir serta kekeringan meningkat. Ini bukan sekedar statistik, namun dampaknya nyata bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk pangan, ruang hidup, dan identitas budaya mereka. Ketika pembangunan mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat lokal, yang terjadi bukanlah suatu kemajuan, melainkan ketidakadilan sistemik. Setiap kebijakan pembangunan harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak masyarakat adat. Hanya dengan prinsip itu, pembangunan bisa disebut benar-benar berkelanjutan dan adil. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum lingkungan yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, penegakan hukumnya masih lemah. Banyak izin usaha diberikan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspirasi masyarakat adat. Akibatnya, muncul berbagai konflik sosial dan ketimpangan ekologis. Pemerintah seringkali lebih fokus pada kepentingan ekonomi nasional, sementara aspek keberlanjutan dan hak masyarakat adat justru terabaikan. Dalam perspektif hak asasi manusia, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak untuk hidup. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan hal yang sama. Pada pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Sedangkan pasal 65 ayat 2 menegaskan hak masyarakat untuk 1. Memperoleh pendidikan lingkungan, 2. Akses
informasi, 3. Partisipasi publik, 4. Keadilan lingkungan. Maka ketika kebijakan pembangunan seperti food estate menimbulkan kerusakan alam dan pencemaran, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa proyek food estate di Merauke telah menimbulkan deforestasi masif yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua. Kerusakan hutan tidak hanya berarti hilangnya ekosistem, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Kedepannya, setiap upaya pembangunan seharusnya berjalan seimbang dengan tanggung jawab ekologis dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Sekian video dari kami kali ini, dan kami juga berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.